Shalom saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 20 Maret 2021, dalam Pekan Prapaskah yang keempat, bersama Pastor Anton Mikael yang sedang bertugas di Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Sabtu 20 Maret pada Pekan Prapaskah yang keempat. Semoga Anda dan keluarga sehat adanya. Mari kita mengawali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena begitu besar rahmat-Mu yang kami rasakan sampai saat ini. Hadirlah bersama kami ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami. Semoga sabda-Mu hari ini menginspirasi perjalanan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan menjadi permenungan kita dari Yohanes 7 ayat 40 sampai 53. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengar perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ya ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak tentang Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketiga penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala. Orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan Injil yang menjadi permenungan kita hari ini memberikan kesaksian bahwa dalam pewartaan Yesus dan ketika orang-orang Yahudi mulai percaya kepadanya, ada saja orang-orang yang kontra kepada Yesus, orang-orang yang mencoba merongrong iman-iman orang-orang Yahudi pada Yesus. Contoh yang ditampilkan dalam kitab suci, ketika orang mulai percaya bahwa Yesus adalah Nabi, Yesus adalah Mesias, maka orang-orang yang kontra ini mengatakan, dia bukan Nabi, dia bukan Mesias. Mesias tidak datang dari Galilea. Mesias harus datang dari keturunan Daud. Ketika orang-orang yang ditugaskan untuk menangkap Yesus mulai percaya kepada Yesus dengan mengatakan, "Dia ini orang luar biasa, tidak ada orang seperti dia." Orang-orang yang kontra kemudian, kamu sudah mulai disesatkan. Tidak ada pemimpin-pemimpinmu atau orang-orang Farisi yang mengikuti Yesus. Ketika Nikodemus mulai mencoba untuk membela Yesus bahwa Yesus tidak boleh dihukum tanpa pengadilan, orang-orang Farisi mengatakan, kamu harus belajar lagi. Nampak saudara-saudara yang terkasih, kesaksian Injil hari ini menunjukkan bahwa ada saja orang-orang yang mencoba merongrong, menggoyangkan orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, dalam kehidupan iman kita sekarang pun seperti itu. Pertanyaan refleksi untuk kita adalah, mampukah kita bertahan, berdiri tetap teguh pada iman kepercayaan kita meski kita juga dirongrong dengan berbagai pertanyaan menyangkut iman kita?
Misalnya, contohnya saja, ketika kita mengatakan Yesus adalah Tuhan, yang kita percaya Dia penyelamat kita, maka orang lain mungkin bertanya, Dia bukan penyelamat, Dia manusia biasa saja, bukan seorang utusan yang menyelamatkan manusia, Dia hanya mewartakan karya baik Allah kepada manusia. Mampukah kita tetap bertahan dalam iman kepercayaan kita? Ketika kita mengatakan Yesus adalah anak Allah, mungkin orang lain mengatakan Dia bukan Allah, Dia itu adalah nabi biasa. Mampukah kita juga bertahan itu? Ketika kita memasrahkan diri kepada Tuhan dan berdoa kepada Yesus, orang lain mengatakan tidak perlu berdoa kepada Yesus. Kita juga dengan kemampuan sendiri, kita mampu berdiri, kita mampu berjuang dalam dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut iman kita. Pertanyaan yang refleksi untuk kita, mampukah kita tetap bertahan ketika kita dirongrong dengan pertanyaan-pertanyaan menyangkut iman kita. Semoga kita senantiasa mampu bertahan. Semoga demikian. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena melalui Injil-Mu hari ini kami juga semakin disadarkan bahwa seringkali kami mendapat pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja menggoncang iman kami. Namun kami percaya Tuhan, dalam kasih-Mu lah kami tetap bertahan. Mampukanlah kami untuk bertahan dalam iman akan Dikau, akan Putra-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah. Saya, Pastor Marcelo Rotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Mikael. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam, para frater dan segenap penghuni Seminarium Angin Mamiri senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.